Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ke 40, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca bagian ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan dan lihat sama-sama satu cuplikan video berikut. Dan saya berharap ini menginspirasi kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini dari hati yang paling dalam atas nama keluarga besar kedua mempelai, Saudara Andi dan Saudari Catherine, kami mengucapkan terima kasih kepada Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani tim Kita Nikah Yuk yang sudah luar biasa, dan saya memberikan kesempatan dan waktu untuk, saya panggil apa ya? Niki aja. Nikita Mirzani untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Hujan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Catherine dan Andi. Niki terharu banget tadi di belakang. Aduh, ngebayangin mudah-mudahan bisa ada lagi di tempat kayak begini ya, dengan pasangan yang baik. Yang bisa terima Niki apa adanya. Terima kasih sekali lagi Niki ucapkan untuk semua keluarga Andi dan Catherine sudah memberikan Niki kesempatan untuk menikahkan kalian berdua di sini. Walaupun sekarang hujan, mungkin ini berkat dari Tuhan. Mudah-mudahan kalian menjadi suami istri yang diberkati Tuhan selamanya. Kalau ada berantem-berantem sedikit diselesaikan dengan baik, karena kita susah untuk menyatukan dua kepala menjadi satu. Pokoknya Tuhan Yesus berkati kalian semua. Amin amin robbal alamin. Oke, Niki pulang dulu ya. Mau syuting lagi. Bye-bye. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan mengenai yang sudah disampaikan dalam bagian ini saya pikir ini jelas ya. Dan kenapa saya membahas ini, saya sengaja melakukannya karena saya berharap ini akan menginspirasi kita semua. Karena akhir-akhir ini kan kita sering sekali membahas tentang ocehan-ocehan para mualaf yang sering sekali so tahu tentang iman Kristen. Dan tentu saja ke teman-teman ini kemudian bisa menimbulkan kesalahpahaman antara dua agama. Tetapi saya berharap teman-teman tetap bijaksana dan melihat bahwa sekalipun para mualaf yang sekarang ini menganut agama Islam sering sekali so tahu dan mengucapkan kalimat-kalimat yang serampangan berkaitan dengan iman Kristen, kita juga harus bisa memisahkan dan memilah bahwa seperti yang sudah dilakukan oleh Nikita Mirzani dalam bagian ini, sekalipun beliau ini adalah beragama Islam atau dia adalah seorang muslimah, tetapi ia juga bisa menghormati perbedaan yang ada. Bahkan dalam bagian ini ia bisa mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah karena itu teman-teman sekalian, saya berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa terus menginspirasi kita. Bahkan termasuk dalam hal perbedaan pendapat, kita bisa berbeda dalam hal keyakinan, kita bisa dalam hal berbeda mengenai pemahaman tentang Tuhan. Tetapi kita harus selalu mengingat bahwa pada dasarnya kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Dan apalagi kita hidup di bangsa Indonesia, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya juga menghimbau kepada teman-teman sekalian, semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nikita Mirzani. Saya pikir ini adalah sebuah tindakan yang sangat istimewa. Di tengah-tengah akhir-akhir ini banyak orang yang menyebut, sekalipun tidak semua ya, menyebut kekristenan dengan ungkapan-ungkapan misalnya KAFIR, atau kemudian tuduhan-tuduhan misalnya tentang Alkitab dipalsukan, tentang misalnya segala macam ucapan-ucapan yang lain berkaitan dengan iman Kristen. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, kita melihat satu sosok yang sangat luar biasa, yang kemudian bahkan dengan enjoy, dengan santai, dengan ikhlas bisa mengucapkan bahwa Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ini adalah bukti bahwa Nikita Mirzani
adalah salah seorang dari perempuan yang beragama Islam, memiliki sikap toleransi yang tinggi, bahkan ia berani mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah konsep iman di dalam agama Kristen yang dihormati oleh Nikita Mirzani. Memang bukan semata-mata ketika ia mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberkati, kita tidak bisa menafsirkannya, oh berarti Nikita Mirzani mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya menilai ucapan seperti ini adalah sebagai bagian dari Nikita Mirzani menghormati apa yang kita yakini, yang kita imani di dalam agama Kristen, karena itulah yang mengucapkan kalimat yang demikian. Nah, karena itu teman-teman sekalian, sekaligus pada bagian ini saya perlu menyampaikan juga berkaitan dengan dua konten sebelum ini yang saya bahas. Bagi teman-teman yang non-Kristen yang sering sekali menyampaikan kenapa Anda tidak bertemu langsung dengan Ustadz Yahya Waloni atau beberapa mualaf yang Anda bahas. Dengarkan baik, saya sudah menyampaikan ajakan untuk berdiskusi. Tetapi memang dari orang-orang ini sendirilah, entah kenapa mereka belum mendengar atau seperti apa. Tapi saya menyampaikan ajakan diskusi itu bukan sekali sampai 3 kali. Bahkan ini sudah hampir, ada yang sudah saya ajak diskusi itu 4 kali ataupun 5 kali. Bahkan sebagiannya saya sampaikan di bagian awal video. Tetapi sejauh ini belum ada respon, termasuk dari Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Bangun Samudra, Ustadz Kainama, dan beberapa mualaf yang lain. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan kepada saya kenapa saya keluar-keluar di media sosial, harusnya ucapan seperti itu Anda sampaikan kepada mereka. Dan kenapa hal-hal itu perlu untuk saya tanggapi? Saya ini beragama Kristen, dan saya memiliki tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 bahwa saya harus bisa memberikan pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang mempertanyakan, yang meminta pertanggungan jawab terhadap iman yang saya yakini. Jadi kalaupun kemudian misalnya kenapa lagi perlu diberikan pelurusan, karena ingat ya, mereka keluar-keluar itu di media sosial. Maka untuk menjaga, untuk memberikan keseimbangan peredaran informasi, maka juga perlu ditanggapi, diluruskan di media sosial. Jadi tujuan utamanya di situ. Jadi Anda jangan ngoceh sana sini, ya. Itu sebagai tambahan yang saya sampaikan selain dalam bagian ini. Nah, sekarang teman-teman mari kita bahas satu bagian firman Tuhan tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang luar biasa yang disimpulkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan sangat sederhana. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ukuran untuk kita memperlakukan sesama kita, ukuran untuk kita berbuat sesuatu kepada sesama kita, ialah seperti kita memperlakukan dan berbuat untuk diri sendiri. Ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu teman-teman, saya berharap dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, hendaknya kita senantiasa menjadi saluran berkat. Mungkin kita tidak bisa memberikan uang kepada orang-orang di sekeliling kita, kita tidak bisa memberikan materi kepada orang-orang di sekeliling kita, tapi kita bisa melakukannya dengan cara kita menghormati yang lebih tua, peduli terhadap mereka yang membutuhkan, bahkan dengan cara misalnya kita bisa menyapa atau kemudian kita bisa mendoakan mereka. Ini adalah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari kita mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan. Terima kasih teman-teman. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, haleluya, shalom.